Baiklah, kami akan memenuhi kebutuhan ujian tengah semester, mata kuliah manajemen dan proses bisnis, UMKM SMA Negeri 19 Batam. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Elvin Lee, Desi Renata Sinurat, Farel, Encik Muhammad, dan Kolas Fernando. SMA Negeri 19 Batam berdiri pada tahun 2014. Peresmian sekolah ini dilakukan oleh Bapak Gubernur Kepulauan Riau di kala itu, yaitu Bapak Dr. H. Nurdin Basridun. SMA Negeri 19 Batam bertempatan di Jalan Brigjen Ketamso, Tunas Regensi, Kelurahan Sebintan, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Memiliki nomor statistik sekolah dan memiliki nomor induk sekolah sebagai berikut. Sekolah SMA Negeri 19 Good Governance. Pada pembayaran iuran SPP yang baik adalah pengelolaan iuran SPP yang dilakukan secara yang pertama transparansi. Sekolah harus memberikan informasi yang jelas, akurat kepada orang tua siswa tentang iuran SPP, termasuk tarif iuran SPP dan prosedur pembayaran iuran SPP. Yang kedua, tanggung jawab. Sekolah harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan iuran SPP. Yang ketiga, akuntabilitas. Sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan iuran SPP kepada orang tua siswa dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang keempat, netral. Sekolah dapat memastikan pengelolaan iuran SPP dilakukan secara netral dan tidak diskriminatif. Yang kelima, adil. Sekolah dapat memastikan bahwa pengelolaan iuran SPP tidak membeda-bedakan antara siswa yang mampu dan tidak mampu. Slide berikutnya. Berikut adalah tata diagram dari sistem pembayaran SPP. Bisa dilihat di sini bahwa alur pembayaran di SPP dari sistem yang telah dirancang, mulai dari petugas PU sebagai operator dari sistem pembayaran SPP, siswa sebagai pelanggan yang membayar SPP, hingga bendahara sekolah yang menerima laporan terkait rekapan pembayaran iuran SPP. Berikutnya. Di sini kita ada struktur organisasi SMA 19 Batam. Terdiri dari kepala sekolah, ketua komite, kepala tata usaha, staf tata usaha, dan lain-lain sebagainya. Next. Di sini adalah fungsi organisasi SMA 19 Batam. Berikut beberapa fungsi jabatan dalam organisasi SMA Negeri 19 Batam. Yang pertama itu ada kepala sekolah, bertugas sebagai membuat dan melaksanakan kebijakan sekolah. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menilai kinerja guru dan staf sekolah. Yang keempat, membina hubungan baik dengan siswa, guru, staf sekolah, dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada wakil kepala sekolah, bidang kurikulum. Yang pertama, mengembangkan kurikulum SMA sesuai dengan kurikulum nasional. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum di SMA. Yang ketiga, melakukan evaluasi kurikulum SMA. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyusun dan melaksanakan program pembinaan siswa, membina karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan, menangani masalah kedisiplinan siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana menyusun melaksanakan rencana pembangunan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum SMA, menilai hasil belajar siswa, membimbing siswa dalam mengembangkan potensinya. Staf sekolah melakukan administrasi sekolah seperti pendaftaran siswa, pembuatan laporan siswa, dan pembuatan laporan keuangan sekolah, mengelola perpustakaan dan laboratorium sekolah, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Secara umum, setiap jabatan dalam organisasi SMA memiliki fungsi yang penting dalam mendukung pembelajaran pendidikan di SMA. Dengan bekerjasama semua jabatan tersebut
memajukan SMA dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Bentuk SMA Negeri 19 Batam umumnya diatur sebagai entitas pendidikan dan bukan badan usaha. SMA Negeri 19 Batam merupakan lembaga pendidikan negeri di bawah naungan pemerintah daerah. Mereka tidak memiliki bentuk badan usaha seperti perusahaan. Sebagai lembaga pendidikan negeri, mereka diatur dan dibiayai oleh pemerintah dan memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada siswa. Baik, selanjutnya ada legalitas. Berikut adalah legalitas dari SMA Negeri 19 Batam. Legalitas SMA Negeri 19 Batam adalah hukum sekolah tersebut yang diakui dan diatur oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat di Indonesia. SMA Negeri 19 Batam adalah sekolah negeri dan legalitasnya akan berkaitan dengan perizinan dan pengakuan dari pihak berwenang dalam sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa bukti legalitas SMA Negeri 19. Ada surat keputusan atau SK pendiri sekolah dari Kemendikbud Ristek nomor KPTS, dan yang kedua ada SK izin operasional sekolah dari Kemendikbud Ristek, dan yang ketiga ada akreditas B dari BAN SPM. Nilai inti atau core value. Nilai inti atau core values. 1. Religius, 2. Nasionalis, 3. Integritas, 4. Gotong royong, 5. Kreativitas, 6. Mandiri, 7. Kerjasama, 8. Kepemimpinan. Kode etik, kerja keras dan kejujuran. Siswa diharapkan untuk belajar dengan tekun dan jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian. Disiplin, terdapat aturan disiplin yang harus diikuti oleh siswa, seperti aturan berpakaian, kehadiran, dan perilaku di sekolah. Kepatuhan terhadap aturan. Siswa diharapkan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan sekolah. Anti pelecehan, melarang siswa melakukan pelecehan fisik, verbal, atau cyber, serta tindakan diskriminatif. Baik, kesimpulannya adalah good governance merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Good governance penting untuk ditetapkan di semua bidang, termasuk pendidikan. Dampak penerapan good governance di SMAN 19 Batam ialah penerapan good governance di SMAN 19 Batam dapat memberikan dampak positif antara lain. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, meningkatkan motivasi dan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, dengan menerapkan good governance, SMA Negeri 19 Batam dapat menjadi sekolah yang lebih unggul dan kompetitif. Saran dan penutup. Saran, UMKM di Indonesia perlu meningkatkan penerapan good governance. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing UMKM. Demikianlah presentasi mengenai good governance bagi UMKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih.